Selamat datang di video Sawitflix tentang panen pada tanaman kelapa sawit. Panen merupakan kegiatan pemotongan tandan dari pohon sampai ke tempat pemungutan hasil sebelum diangkut ke pabrik. Panen merupakan kegiatan yang sangat penting pada fase tanaman menghasilkan, karena selain bahan tanam dan juga pemeliharaan, panen dapat menentukan dalam pencapaian produktivitas. Video ini akan menjadi panduan bagi Anda untuk mengetahui secara benar proses-proses dalam kegiatan pemanenan, juga mengantisipasi berbagai praktik-praktik yang salah dalam proses pemanenan. Mari kita ikuti video tentang pemanenan kelapa sawit ini. Panen adalah kegiatan pemotongan tandan dari pohon hingga pengangkutan ke pabrik. Panen merupakan salah satu kegiatan yang penting pada pengelolaan tanaman kelapa sawit menghasilkan. Selain bahan tanaman dan pemeliharaan tanaman, panen juga merupakan faktor penting dalam pencapaian produktivitas. Video ini akan memandu Anda melalui tahapan pemanenan kelapa sawit, dimulai dari fase berbunga hingga terbentuknya tandan buah yang matang. Mari kita jelajahi bersama proses pemanenan yang menarik ini. Keberhasilan panen didukung oleh pengetahuan pemanen tentang persiapan panen, kriteria matang panen, rotasi panen, sistem panen, dan sarana panen. Keseluruhan faktor ini saling bersinergi yang tak terpisahkan satu dengan yang lain. Untuk meningkatkan keterampilan tentang keberhasilan ini, perlu edukasi bagi pekebun. Kegiatan panen pada tanaman kelapa sawit secara berurutan. Yang pertama adalah pemotongan tandan buah segar atau TBS, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan tandan dan brondolan ke TPH, dan yang terakhir adalah pengangkutan tandan dan brondolan ke PKS. Faktor penentu keberhasilan panen diantaranya adalah kesiapan sarana dan prasarana, kriteria kematangan tandan, dan manajemen panen. Ada beberapa sarana dan prasarana yang penting kita siapkan untuk melakukan persiapan panen. Di antaranya adalah persiapan jalan, tempat pengumpulan hasil atau TPH, dan alat-alat panen. Sarana awal untuk penentuan keberhasilan panen dimulai dari infrastruktur sarana jalan yang akan digunakan untuk memindahkan buah ke angkutan produksi. Peningkatan kualitas jalan dapat dilakukan secara bertahap, di mana pada waktu tanaman memasuki masa TM, maka kondisi jalan telah diperkeras dengan batu atau kerikil, sehingga mampu mendukung angkutan produksi. Tempat pengumpulan hasil atau TPH yang baik dibuat setiap 3 jalan pikul. TPH perlu dibuat secara bertahap sesuai dengan peningkatan produksi tanaman. TPH dapat dibuat secara permanen maupun konvensional. Secara umum, peralatan panen yang sering digunakan adalah dodos besar, egrek, piring plastik atau karung untuk pengumpulan brondolan di TPH, kapak kecil untuk memotong tanggai TBS, kereta dorong untuk mengangkut TBS ke TPH, tojok atau gancu untuk mempermudah pengangkut. Panen perdana biasanya dilakukan pada saat tanaman berumur kurang lebih 30 bulan. Beberapa kriteria antara lain umur tanaman sudah mencapai 30-36 bulan, jumlah pohon dari satuan luas sudah berbuah matang 60%, dan berat tandan mencapai lebih dari 3 kg. Parameter yang digunakan dalam menentukan kriteria matang panen adalah perubahan warna dan membrondolnya buah dari tandan.
proses perubahan warna yang terjadi pada tandan adalah warna hijau berubah menjadi kehitaman, kemudian berubah menjadi merah mengkilat atau orange. Berikut adalah fraksi dari kematangan buah. Cara panen dimulai dari pemanen mulai berjalan pada baris tanaman yang akan dipanen, sambil memperhatikan setiap pohon, mengamati jumlah berondolan pada piringan maupun tajuk tanaman, karena kadang-kadang berondolan terperangkap di belakang pangkal pelepah. Pada areal tanaman muda atau kurang dari 4 tahun, disarankan agar pemanen memanen dengan sistem curi buah untuk mempertahankan 2-3 pelepah di bawah tandan buah yang dipanen. Pemotongan buah juga dapat dilakukan dengan egrek ataupun dodos tergantung tinggi dan umur tanaman. Pemotongan buah dilakukan secara hati-hati agar tidak melukai buah tersebut. Buah atau tandan yang telah dipotong dan jatuh ke piringan kemudian diangkut ke dalam kereta dorong. Tidak lupa, berondolan-berondolan yang jatuh di piringan harus dikutip secara bersih dan tidak terangkut dengan kotoran maupun kontaminan. Tandan dan berondolan yang sudah dimasukkan ke kereta dorong selanjutnya dibawa ke TPH. Tandan disusun di TPH menurut baris, yakni 5-10 tandan per baris dengan tangkai menghadap ke arah jalan dan tangkai tandan dipotong bentuk huruf V. Itulah tadi video Sideflix tentang pemanenan kelapa sawit. Semoga video ini memberikan gambaran bagi petani mengenai kultur teknis serta standar-standar dalam pemanenan. Saksikan juga episode Sideflix lainnya.